Selamat pagi, saya Victor Sudarjo, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ende, akan melaksanakan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Dan pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nona Sirfatanga, yang mana akan menjadi objek pengamatan saya dalam melaksanakan pra-observasi. Jadi langsung saja kami akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi selamat pagi Ibu Nona, apa kabar hari ini? Pagi Pak Victor, alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Jadi untuk kegiatan pra-observasi ini juga masuk dalam kegiatan coaching. Jadi untuk kegiatan coaching ini ada 3 tahap yang kita akan lewati. Yang pertama itu tahap pra-observasi, kemudian ada observasi, kemudian yang terakhir itu ada pasca observasi. Nah, kemudian dalam kegiatan pra-observasi ini Ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Apakah Ibu siap? Saya siap. Baik Ibu. Jadi langsung saja Ibu, untuk pertanyaan pertama ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi Pak Victor, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai siswa, yaitu siswa mampu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Berarti ini terkait dengan materi laporan percobaan. Iya, dari laporan percobaan. Jadi baik Ibu, kira-kira arah pengembangannya seperti apa arah pengembangannya? Untuk arah pengembangannya saya lebih menekankan pada keterampilan peserta didik, karena nanti siswa akan melakukan aktivitas terkait materi yang saya berikan. Jadi baik Ibu, ini kegiatan-kegiatan pembelajaran ini pasti ada metode ya, metode, kemudian ada strategi, kemudian ada model. Mungkin yang paling utama itu adalah model ya. Jadi kira-kira model pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu terapkan? Yang saya terapkan di sini adalah tentang pembelajaran comparative learning. Jadi cooperative learning. Jadi untuk cooperative learning ini ada dia punya metode-metodenya. Kira-kira metode-metode apa? Metode Jigsaw. Jigsaw. Mungkin ada dia punya langkah-langkahnya. Metode Jigsaw itu ada 4 langkah Pak Victor di sini. Yang pertama, saya membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang peserta didik di sini. Yang kedua, sebuah kelompok kecil diberi penugasan berupa analisis materi pada bagian tertentu. Ya. Dan yang ketiga, hasil analisis kelompok kecil didiskusikan lebih lanjut dalam kelompok besar yang cakup materinya berbeda-beda. Dan yang terakhir, pembelajaran, saya melakukan evaluasi terkait hasil diskusi. Oke. Jadi baik Ibu, jadi untuk kegiatan pembelajaran bersama dengan siswa di kelas, Iya. mungkin yang pertama itu yang kita terapkan itu ada model ya, strategi, Iya, kemudian betul. ada metode ya. Mungkin tadi Ibu sudah jelaskan metode dengan model ya. Iya. Mungkin yang terkait dengan strategi ini mungkin yang ingin Ibu terapkan itu strategi apa? Strategi yang saya terapkan diferensiasi. Diferensiasi ya. Iya. Jadi baik Ibu, jadi untuk strategi diferensiasi kan ada 3 ya. Iya. Ada diferensiasi proses, kemudian ada konten, dan juga ada produk. Iya, betul. Jadi mungkin dalam pembelajaran kali ini mungkin kita diferensi apa yang Dalam pembelajaran saya terapkan diferensi proses, khususnya pada diferensi proses, yaitu di mana pada awal pembelajaran saya akan melakukan asesmen diagnosis untuk melihat gaya belajar siswa, sehingga dari hasil asesmen awal itu saya dapat menempatkan siswa untuk dibagi ke dalam kelompoknya masing-masing. jadi bagi mungkin untuk untuk strategi ini strategi ya mungkin diferensiasi ya, lebih diferensiasi. Mungkin tadi kamu menyatukan diferensi proses, mungkin yang proses yang diterapkan tuh untuk melihat tingkat gaya belajar ya. Gaya belajar siswa. Mungkin dari gaya belajar itu ada gaya belajar ini visual, kemudian ada gaya auditorial, kemudian dengan kinestetik ya. Mungkin dari situ baru Ibu pisahkan masing-masing berdasarkan dari kelompoknya. Jadi bagi Ibu, mungkin untuk selanjutnya mungkin berkaitan dengan penilaian, kira-kira penilaian seperti apa yang ingin Ibu nilai? Iya, penilaian di sini yang saya lakukan adalah penilaian tentang lisan dan tulisan. Ini tujuannya tuh untuk menguji pemahaman siswa. Setelah mendapatkan materi-materi yang diberikan, dan juga ada penilaian sikap di sini juga. Dengan penilaian sikap. Ini juga melalui pengamatan selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi untuk kegiatan pembelajaran nanti ada 2 penilaian, ada pengetahuan dan ada sikap ya. Jadi untuk pengetahuan Ibu berikan melalui lisan, kemudian ada tulisan, kemudian dengan penilaian sikap itu melalui pengamatan ya. Bagaimana aktivitas siswa selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Jadi baik Ibu, mungkin
Untuk sasaran kelasnya kira-kira kelas berapa nih? Sasarannya kelas 9B. Kelas 9B ya. Mungkin di jam keberapa nih? Saya laksanakan di jam pertama, yaitu di hari Rabu. Di hari Rabu. Oke, baik. Jadi baik Ibu Nona, mungkin untuk proaktivasi ini mungkin saya mengucapkan terima kasih ya. Mungkin untuk kita menunggu untuk hari Rabu kita melaksanakan observasi ya. Jadi mudah-mudahan nanti untuk kegiatan observasi nanti bisa melaksanakan dengan lebih optimal sehingga melaksanakan bisa membaik ya. Sesuai dengan harapan Ibu. Jadi untuk kegiatan observasi sekian, ini akan kita lakukan di hari Rabu untuk kegiatan di tahap observasi. Oke, terima kasih Bu Nona, selamat siang. Selamat siang Pak Victor. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih kalau semuanya baik. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Satu orang tolong memimpin kita dalam doa. Nanti kita pergi berdoa, teman-teman dan guru dan kesehatan hati dan batin kita untuk berdoa dan izinkanlah saya berdoa mengingat Allah kembali dalam Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. absen dulu. Anastasia Karmelita Sari, Hadir Ibu. Anastasia Dambo, Hadir Ibu. Angelina Boko, Hadir Ibu. Fitria Diva Doda, Hadir Ibu. Crescencia Estefani Lawi, Hadir Ibu. Maria Anastasia Safa, Hadir Ibu. Maria Anggoni Nabila, Hadir Ibu. Maria Ena Wiwange, Hadir Ibu. Maria Florida Bala, Hadir Ibu. Maria Claudia Singarburu, Hadir Ibu. Maria Isabella Eka, Hadir Ibu. Maria Regina Sea, Hadir Ibu. Novita Abdullah, Hadir Ibu. Vivian Isna Darmawar, Hadir Ibu. Zahira Abdullah. Hadir Ibu. Oke, kita mulai dengan materi kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai, kita bernyanyi dulu biar semangat tadi. Coba satu lagi di sini senang mulai. Berdiri semua pada tangannya. Satu orang. Tahu nggak bisa toh? Oke, silakan. Di sini teman tiga. Di sini teman, di sana teman, mana-mana kita berteman. Tak ada lawan, tak ada musuh, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling sayang dan tolong dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling sayang dan tolong dengan teman. Oke, tepuk tangan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasikan teks percobaan. Jadi kita belajar tentang teks percobaan atau laporan percobaan. Jadi di sini siswa mampu dalam hal tentang pemahaman, mampu dalam hal tentang materi pendengaran, ketika guru menjelaskan kepada kalian. Jadi kita mulai dengan ibu. Di sini ibu mau tes tingkat kemampuan kalian dulu.
jelaskan jelaskan struktur dari teks percobaan. Coba. Ada yang mau jawab? Silakan. Klasifikasi atau pertanyaan dan uraian. Oke, ada yang lain mungkin angkat tangannya? Yang mau menjawab angkat tangan. Silakan. Silakan menjawab angkat tangan. Oke, Chelsea, silakan. Teks laporan percobaan berisi penjelasan dalam bentuk uraian dan tulisan. Oke, ada yang lain? Silakan angkat tangan yang mau menjawab, silakan angkat tangan. Ya. Menentukan partisipasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum, menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian berbagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat pelaku alami dan hal khusus. Betul. Jadi apa? Ulangi sekali lagi, nanti bisa suaranya. Menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum, menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian berbagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alami dan hal khusus. Betul dan bagus sekali. Perhatikan, tepuk tangan. Sekarang yang kedua, jelaskan sikap-sikap ilmiah yang harus dilakukan dalam teks percobaan. Sikap-sikap ilmiah. Yang bisa silakan angkat tangan. Jelaskan sikap-sikap ilmiah yang harus dilakukan dalam teks percobaan. Silakan yang ada yang mau menjawab, silakan. Sikap-sikap ilmiah yang harus dilakukan sebagai berikut. 1. Mampu membedakan antara fakta dan opini. 2. Memiliki sikap santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasi. 3. Memiliki dan mengembangkan rasa keingin-tahuan. 4. Memiliki kepedulian terhadap lingkungan. 5. Mampu berpendapat secara ilmiah dan kritis. 6. Memiliki sikap berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan. 7. Mengembangkan sikap kerjasama, jujur terhadap fakta, disiplin, tekun, dan semangat bekerja. Oke, tepuk tangan. Berikut pertanyaan, sebutkan ciri-ciri laporan percobaan. Yang ada beberapa ciri-ciri dan tolong disebutkan. Siswa yang tahu, ya mana? Oh, kita ke belakang dulu. Kita ke belakang dulu. Ya sudah angkat dua ya. 1. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai uji materi. 2. Pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta yang kebenarannya dapat diuji. Yang ketiga, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Ada yang berapa tangan yang berikut? Temannya yang berikut. Teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah, baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan. 6. Teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. 7. Teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. 8. Teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Oke, berikan tepuk tangan. Jadi itu tadi adalah sudah paham semuanya toh? Iya. Tadi ingat laporan percobaan.
Jadi laporan percobaan itu adalah paparan, uraian yang kita sudah melakukan percobaan ini. Kali lalu kan kita pernah melakukan percobaan apa anak-anak? Kacang kedelai menjadi apa? Itu. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Jadi pemahaman kalian bagus sekali. Kita pernah mencoba ada. Bagaimana langkah-langkah? Coba jelaskan. Coba jelaskan langkah-langkah yang pernah kita lakukan. Ada yang masih ingat? Toge awal kacang kedelai. Pertama kacang kedelai kita lakukan apa? Prosesnya merendam. Untuk beberapa hari yang pernah masa perendamannya? 3. Terus ketika 3 hari di situ Anda menemukan apa? Hasil perubahan yang bagaimana di situ? Oke, betul sekali. Dan setelah itu sampai namanya toge apa? Tumbuh semua atau setengah? Setengah. Sampai mengupas tidak ada yang punya kulit. Mengupas. Nah itu jadi kita sudah pernah melakukan eksperimen atau percobaan yaitu kacang kedelai menjadi apa? Toge. Diperhatikan. Jadi sekarang kita sudah dalam kelompok. Nah sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Kita sudah dibagi dalam kelompok. Nah kita nggak tulis anak-anak, tolong tulis soalnya. Ibu akan memberikan soalnya. Jadi untuk kelompok ini ada tahapannya yang yang sedang dan yang pemahamannya agak rendah. Semuanya kita dalam 3 kelompok. Oke, pertama soal nomor 1. Kita buka di buku di halaman 4. Ini soalnya halaman 4 kerjakan yang ini. Halaman 4 yang kerjakan halaman 4. Kerjakan ya. Nanti kita laporkan ya dan kita diskusikan. Ibu kasih waktu 15 menit kalian mengerjakannya. Nanti uji kompetensi 1. Uji kompetensi 1 silakan ibu kasih waktu 15 menit. Setelah itu kita melaporkan hasil diskusi. Silakan iya. Ada yang belum itu silakan bertanya. Oke. Yang ini kompetensi 1 ini kerjakan dalam grup. Nanti kita laporkan. Jawab pertanyaan dan kita laporkan. Diskusi. Iya. Dalam kelompok berdiskusi. Iya yang ini. Jadi perhatikan di teks itu untuk perhatikan itu kelompok 1, 2, 3, 4 kan? Nah, jadi kalian dibagi dalam satu masing-masing soal. Dipilih ya, dipilih. Kalian yang pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dia sebenarnya. Silakan kerjakan. Yang nomor 1. Jawab pertanyaan nomor 4. Waktunya 15 menit dari sekarang. Nanti dibacakan ya. Kalian nomor kelompok 1 loh. Berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi kalian
1, 2, 3, 4. Ada yang silakan bersilakan. Ada yang sudah habis anak-anak? Waktunya tinggal 10 menit lagi. Sudah, ada yang sudah? Sudah, Ibu. Oke, lagi 2 kelompok. Silakan kerjakan lagi. Dua teman yang lain sudah habis. Supaya kita mau presentasikan hasil, melakukan hasil diskusi kita. Jadi kelompok ini belum kan? Silakan. Ya. Ini belum juga. 4 menit lagi ya.
silakan. Garuda Pancasila sekarang pimpin sekolah. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan dulu. Sekarang kita, dari sekarang kita mau melakukan hasil diskusi kita. Jadi, Ibu Ina mulai dari kelompok 1, silakan perwakilannya 1 orang untuk maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Baca ke depan, silakan. Untuk kita teman-teman yang lain bisa mendengarkan, kita menghargai teman yang melakukan hasil diskusinya ya. Silakan. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 1. Nomor 1, manakah teks yang termasuk laporan percobaan? Aurelia Papa melakukan percobaan terhadap air minum kemasan merek Grace. Percobaan dilakukan di laboratorium SMP 11 Mangsa 13 Maret 2018. Aurelia Papa ingin mengetahui kandungan pemanis buatan pada minuman Grace. Bahan yang diperlukan antara lain minuman kemasan merek Grace, cacing, naos 10%, kristal baci, HCl 10%, dan kristal nano. Alat yang diperlukan yaitu tabung reaksi corong, pipet, tetes, dan kertas penyaring. Terima kasih. Oke, benar. Sekarang kita lanjutkan dengan teman-teman dari kelompok 2. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Tanpa berpanjang kata, saya akan langsung memaparkannya. Soal nomor 2, manakah teks yang termasuk eksplanasi? Menurut kelompok kami, teks eksplanasi adalah teks yang terperinci dan pernyataan umum. Seperti pada teks nomor 1, planet Venus merupakan planet kedua setelah planet Merkurius yang memiliki jarak terdekat dengan matahari. Planet Venus tidak memiliki satelit seperti planet Bumi. Akan tetapi, planet Venus menjadi planet paling terang setelah matahari dan Bumi. Bentuk planet Venus mirip dengan planet Bumi. Sebagian orang menganggap bahwa Venus merupakan kembaran dari Bumi. Mereka menganggap Venus memiliki bentuk, komposisi planet, dan gravitasi yang mirip dengan Bumi. Kenyataannya, Venus dengan Bumi adalah planet yang berbeda. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Betul tidak pilihannya? Betul. Oke, itu yang namanya teks eksplanasi. Silakan dulu. Sekarang kita lanjut teman-teman yang berikutnya dari kelompok 3. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Tidak memperpanjang kata, saya akan membaca. Soal manakah yang termaksud teks deskripsi?
Menurut kelompok kami, dan jawaban nomor 2. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Sebagian besar orang mengira bahwa kelelawar merupakan jenis burung. Tercatat ada sekitar 900 spesies kelelawar yang hidup di dunia. Kelelawar dapat ditemukan di seluruh dunia, terutama pada daerah-daerah yang beriklim tropis. Mereka menyukai tempat yang gelap untuk beristirahat seperti gua, pohon, lubang, atau lot. Sekian dan terima kasih. Yang berikut kelompok kaki, berikut kelompok 4. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Manakah teks yang lebih lengkap? Menurut pendapat kami, jawabannya teks 3. Jari makanan di bioma tundra Antartika tergabung pada organisme laut. Jari makanan yang pertama diduduki oleh Phytoplankton kecil. Phytoplankton kecil memakan organisme sepanjang tahun. Selanjutnya, Phytoplankton dimakan oleh konsumen yang lebih besar, yaitu krill. Krill adalah hewan laut seperti ikan yang memiliki 10 kaki. Krill adalah konsumen utama dari makanan Phytoplankton. Akan tetapi, beberapa ikan dan makhluk kecil seperti cope koda juga makan mikropak. Inilah hasil diskusi kami. Sekarang kita tanyain lagi. Silakan. Ini kita dua kadang-kadang. Oke, belum silakan. Nilai Pancasila itu ada 5. Sila yang pertama menganut agama. Sila yang kedua saling menolong. Sila yang ketiga cinta tanah air. Sila yang keempat hidup musyawarah. Sila yang kelima bersikap adil. Ayo kawan-kawan, mari amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah semangat, masih semangat. Perhatikan yang terakhir, kita mengerjakan soal lagi. Siap kakak, siap buku-bukunya disiapkan. Silakan nomor 1. Nomor 1, dari kelima teks laporan percobaan tersebut, manakah teks yang memberi informasi lebih jelas? Tulis. Dari keempat teks laporan percobaan tersebut, manakah teks yang memberi informasi lebih jelas? Sudah? Nomor 2, apakah kejelasan informasi berkaitan dengan unsur kebahasaan? Apakah kejelasan informasi berkaitan dengan unsur kebahasaan? Buka kurung, tata bahasa, koma, kata, koma kalimat yang digunakan, tutup kurung yang digunakan. Silakan.
tadi masing-masing. Kerjanya masing-masing, nanti bukannya masing-masing, jawab masing-masing. Sudah, silakan. Mana sudah? Sudah, sudah. Baca langsung. Ibu kasih waktunya 10 menit saja. Silakan. Dari teks lapor kita coba disebut manakah teks yang memberi informasi lebih jelas. Terus apakah kejelasan informasi berkaitan dengan kejelasan pada bahasa kata atau istilah yang digunakan.
Silakan Mbak. Pertanyaan pertama, dari keempat teks laporan percobaan tersebut, manakah teks yang memberi informasi lebih jelas? Menurut saya teks kedua. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Tercatat ada sekitar 900 spesies kelelawar yang hidup di bumi. Pertanyaan kedua, apa kejelasan informasi berkaitan dengan fitur kebahasaan, tata bahasa, kata, kalimat yang digunakan? Jawaban saya, kelompok mamalia terbang. Berikut dari keempat teks laporan percobaan tersebut, manakah teks yang memberi informasi lebih jelas? Menurut saya, teks yang ketiga, yaitu mencari makanan di bioma terbuka antara dekat tergantung pada organisme laut. Cari makanan pertama dipilih oleh plankton Mesir. Serta dimakan oleh organisme sebagai besar yang berkulit. Mesir adalah hewan laut seperti ikan yang memiliki 10 kaki. Akan tetapi beberapa ikan yang masuk laut kecil seperti kopepoda juga makan zooplankton. Banyak hewan laut tercipta sebagai makan daging seperti penguin, anjing laut, paus dan cumi-cumi, memakan ikan dan ikan. Nomor 2, apakah penjelasan informasi berkaitan dengan unsur bangsa, tata bahasa, kata, kalimat, dan informasi, yaitu jaring makanan, biomasa, mitra, antar. Ya, silakan Bella. Satu, dari keempat teks laporan percobaan tersebut, manakah teks yang memberi informasi lebih jelas? Menurut saya, teks yang pertama. Planet Venus merupakan planet kedua setelah planet Merkurius dan berjalan sejalan dengan matahari. Planet Venus menjadi planet paling kota setelah matahari dan bulan. Untuk planet Venus sendiri dan planet sebenarnya orang menganggap bahwa Venus merupakan benar dari perasaan Venus dan Bumi adalah planet tersebut. Apakah kejelasan informasi didasarkan dari unsur bahasa atau kata bahasa, kata, kalimat, menurut saya begini planet. Yang berikut Silakan. Satu, dari keempat teks laporan percobaan tersebut, manakah teks yang memberi informasi lebih jelas? Menurut saya, teks nomor 1. Planet Venus merupakan planet kedua setelah planet Merkurius yang berjarak dekat dengan matahari. Planet Venus dapat memiliki sama dengan planet Merkurius. Nomor 2, apakah kejelasan informasi berkaitan dengan fitur kebahasaan, tata bahasa, kata, kalimat, dan menurut saya, planet Venus menjadi planet paling terang setelah matahari dan bumi. Menurut saya, dari Sampan. Aurelin Papa melakukan percobaan terhadap air minum kemasan dari plastik. Percobaan dilakukan di Labuan Bajo, 12 Maret 2021. Aurelin Papa ingin mengetahui kandungan pemanis buat air minum. Minuman bersama mencoba bahan yang diperlukan antara lain minuman kemasan, beres-beres. Jawaban nomor 2-nya. Pelaku dan objek percobaan. Oke, silakan. Apakah kejelasan informasi berkaitan dengan unsur kebahasaan, tata kebahasaan, kata, kalimat, dan informasi? Jawaban, kejelasan informasi dari keempat adalah adanya pelaku dan objek percobaan mempunyai simpulan istilah tempat pelaku dan percobaan.
Dari tempat percobaan tersebut, mana teks yang lebih jelas menurut saya teks yang Kelelawar adalah satu-satunya manusia yang disatukan. Sebagai manusia secara besar, orang mengira bahwa kelelawar merupakan jenis burung terdapat pada sekitar 900 spesies kelelawar yang hidup di dunia. Kelelawar dapat ditemukan di seluruh dunia, terutama pada daerah-daerah yang berimpit laut. Mereka menyukai tempat yang gelap untuk beristirahat seperti gua, pohon berlubang, atau di loteng. Jawaban yang kedua, ukuran kelelawar bervariasi tergantung spesiesnya. Mereka dapat berukuran hingga 15 cm sampai 1,5 meter pada saat terbuka lebar. Lingkungannya menunjukkan ke depan dan juga besar. Dari keempat teks percobaan tersebut, manakah teks yang lebih jelas? Jawabannya adalah teks 3. Jaring makanan di bawah cendera Antartika tergantung pada organisme. Jaring makanan yang pertama diduduki oleh mikroplankton kecil. Mikroplankton kecil memakan organisme sepanjang hidup. Selanjutnya, mikroplankton dimakan oleh manusia dengan kita dan bumi. Mungkin adalah hewan laut seperti kita dan bumi. Kedua, apa kejelasan informasi berkaitan dengan unsur kebangsaan? Ada kata-kata, kata, kalimat yang digunakan. Jawabannya adalah jaring makanan di bioma tundra ketika tergantung pada organisme. Menurut saya dari 4 teks laporan percobaan tersebut, manakah teks memberi informasi lebih jelas? Teks 3, banyak hewan di laut yang tinggal sebagai pemakan daging seperti penguin, anjing laut, paus, dan cumi-cumi memakan ikan dari laut. Nomor 2, apakah kejelasan informasi berkaitan dengan unsur kebahasaan atau tata bahasa kata kalimat yang digunakan? Fitoplankton kecil memakan organisme sepanjang tahun.
Pindahan terakhir. Dari kelima laporan percobaan tersebut, manakah direksi yang memenuhi laporan yang jelas? Direksi ketiga, kendala adalah satu-satunya pembelian yang bisa terbang. Sebagian besar orang mengira bahwa pesawat pesawat jenis kedua, apakah kejelasan informasi berkaitan dengan isu kebahasaan, tata bahasa, tata kalimat, dan budaya. Kelompok mengerti. Teks yang itu, teks yang pertanyaan yang pertama itu teks yang pertama, dan di semuanya ada teks pertama yang paling. Tepuk tangan untuk semua dulu. Jadi sudah, dari kita tadi sudah mengikuti tentang pelajaran dari awal lagi. Jadi untuk itu teks percobaan itu tentang pemahaman. Anak-anak sudah tahu kok? Dia mencoba struktur, mengikuti struktur. Mencoba itu kita harus mengikuti strukturnya. Dia punya susunan kerangkanya seperti apa. Jadi itu apa namanya? Sudah seperti contoh yang kali kita pernah membuat, mencoba mengeksperimen yang namanya dari jeduk itu seperti itu. Dia punya urutannya. Jadi mencoba itu bukan segala sesuatu mencoba itu bukan langsung ke akhir, tapi semuanya dari awal bertahap perurutan. Sudah bisa ya? Sudah bisa mengerti sampai di sini? Sudah. Mungkin ada yang mau bertanya kepada ibu, ada pertanyaan mungkin? Belum ada. Jadi ibu akan memberikan PR untuk pertemuan yang akan datang ya. Jadi silakan mencatat. Itu adalah carilah satu tes percobaan di dalam surat kabar atau koran ya. Dan ditempelkan dalam bentuk clipping. Ditempelkan dalam bentuk clipping. Itu nanti dikumpulkan pada pertemuan yang berikutnya yang akan datang. Carilah teks percobaan yang terdapat dalam surat kabar dan ditempelkan dalam bentuk clipping. Sudah tulis semua anak-anak? Sudah. Dikumpulkan kapan? Minggu depan. Yang mendatang berikutnya. Jadi untuk materi kita pada hari ini sudah sampai di sini. Jadi kita harus mencoba ya semuanya. Melakukan percobaan harus menggali struktur, selalu aturan. Tidak boleh yang kalau kita mau mencoba melakukan sesuatu dari di akhir di pertama dulu harus dari awal sampai akhir. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang lebih apa? Baik. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Satu orang pimpin kita dengan doa untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat siang. Jadi pada kesempatan ini saya masih bersama dengan Ibu Nona dan Ibu Raja Parti yang akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana menindaklanjuti dari dua kegiatan sebelumnya, itu mulai dari kegiatan pra observasi, kemudian kegiatan observasi, dan pada kesempatan ini kegiatan terakhir itu kegiatan pasca.
Jadi mungkin langsung saja untuk kegiatan paskanya. Jadi untuk kegiatan paskanya saya kembali bersama Ibu Nana yang mana sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin dan langsung saja untuk kegiatan pasca observasi. Jadi mungkin Ibu Nana, selamat siang. Selamat siang Pak Ketua. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya siang hari ini baik. Jadi Ibu mungkin terkait dengan kegiatan yang Ibu laksanakan kemarin terkait dengan kegiatan observasi dan untuk pasca hari ini di sini sebelum Pak saya menyampaikan beberapa catatan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang Ibu laksanakan kemarin, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Ibu, boleh? Jadi mungkin langsung saja terkait dengan pertanyaan yang pertama, selama Ibu melaksanakan kegiatan kemarin itu, bagaimana sih perasaan Ibu? Selama kita melaksanakan kegiatan kemarin saya sedikit puas karena menurut saya hal yang belum pernah hal-hal yang belum sempurna sebagaimana mestinya nanti saya akan benahi. Jadi Ibu mungkin setelah Ibu melaksanakan kegiatan itu, mungkin dengan kehadiran saya sebagai observasi pengamat, kira-kira bagaimana itu perasaan Ibu? Ya, perasaan saya yang pastinya sangat deg-degan. Karena sesamping saya ada teman yang langsung mengamati saya saat kegiatan pembelajaran. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit terkait dengan alur atau proses pembelajaran yang pertama saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan yang berikutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tematik, terus membentuk kelompok diskusi dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat. Mungkin terkait dengan strategi pembelajaran itu yang sangat kita harapkan itu strategi pembelajaran diferensiasi. Apakah menurut Ibu sudah dilaksanakan? Kemarin saya sudah melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Sudah saya laksanakan di mana saya membentuk kelompok diskusi berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Saya perlu memetakan materi nilai dari yang ringan, sedang, dan sulit berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Sehingga saya perlu memetakan materi mulai dari yang rendah, sedang, sulit berdasarkan kelompok masing-masing. Untuk kegiatan pembelajaran kemarin ini sudah terapkan strategi pembelajaran diferensiasi. Tapi dalam contoh saya kemarin juga apa yang disampaikan oleh Ibu sesuai, di mana Ibu sudah yang mempelajari Ibu sudah melakukan tujuan, kemudian kegiatan lanjutnya Ibu sudah melaksanakan dengan SBK, kemudian membentuk kelompok diskusi, kemudian dari kelompok diskusi itu Ibu memberikan soal berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Itu disebut dengan definisi konten yang kemarin. Kira-kira dalam pelaksanaan kegiatan kemarin itu ada hambatan yang Ibu alami itu? Hambatan yang saya alami kemarin di kelas itu kurangnya jaringan listrik, sehingga saya tidak bisa melakukan menggunakan LCD saat mengajar, dan kemudian untuk siswa sendiri masih ragu-ragu untuk berpendapat. Jadi mungkin untuk hambatan itu mungkin ada dua ya. Yang pertama di kelas itu tidak ada Jaringan listrik. Kemudian berikut aktivitas siswa ya yang kurang partisipasi. Mungkin kira-kira apa sih alasan sampai ada kekurangan itu? Sampai adanya kekurangan itu karena kurang memaksimalkan anak-anak untuk berpendapat. Oh, ini terkait dengan proses pembelajaran ya? Iya, sebenarnya. Pembelajaran ini kurang memaksimalkan anak untuk berinteraksi berpendapat dalam diskusi kelompok kemarin. Iya. Mungkin dari kekurangan itu Ibu kira-kira solusi seperti apa sih? Tentunya untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi, yang pertama mungkin saya harus memberikan kesempatan yang luas kepada siswa. Cara memberi kesempatan langsung kepada masing-masing anak. Jadi bagi mungkin luar biasa sekali dalam pelaksanaan Ibu kemarin, dan apa yang disampaikan Ibu tadi sesuai dengan apa yang saya catat. Mungkin yang kegiatan pembelajaran kemarin dari awal sampai selesai itu dari pra observasi itu yang saya tanya di pra observasi itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu kegiatan pembelajaran kemarin ya. Jadi untuk mungkin harapan saya itu terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan itu mungkin kita lebih berfokus pada siswa ya. Sehingga pembelajaran itu lebih berdampak positif pada siswa. Itu mulai terkait dengan gaya belajar siswa, kemudian tingkat pemahaman itu yang perlu kita perhatikan sekalian. Pada kesempatan ini Ibu
ada yang perlu disampaikan? Rencana untuk kedepannya ini saya akan memperbaiki dari semua kekurangan-kekurangan yang saya lewati kemarin. Pada kesempatan ini Ibu, niat akhir sebelum saya berakhir di kegiatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Syarifah yang mana sudah membantu sekali dalam kegiatan saya terkait dengan kegiatan observasi, yang mana kita sama melewati 3 tahap, mulai dari pra, kemudian kegiatan pengamatan langsung, hari ini kegiatan pasca. Dan pada kesempatan kegiatan pasca ini kita bersama dengan Pak Bupati yang mana akan mengawasi langsung kegiatan saya bersama dengan Ibu. Seperti itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Dan harapan yang terakhir mungkin yang kegiatan kemarin menjadi dampak positif bagi Ibu untuk memperbaiki kegiatan belajar di kelas bersama dengan anak sehingga untuk dapat lebih baik. Itu saja Ibu, terima kasih, selamat siang.